Kang Idur, oke. Kang Idur, apa kabar nih Kang Idur? Baik, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai nih Kang Idur, saya Siap. boleh tanya dulu nggak sih untuk penyebutannya mungkin spellingnya kali ya Kang Idur itu yang betul OKR atau OKR implementation nih Kang Idur. Takutnya dari teman-teman juga ada yang masih agak bingung nih untuk penyebutannya apa nih? Gitu ya. Ya sebenarnya bebas-bebas aja sih ya kalau di Indonesia. Kalau pakai bahasa aslinya ya OKR ya, Objective and Key Result. Tapi orang Indonesia kan susah daripada OKR gitu ya OKR juga nggak apa-apa sih sebetulnya gitu. Kayak KPI kita bahasnya KPI ya boleh-boleh aja sih sebetulnya. Oke, oke, Yang oke. yang memungkinkan aja. Yang penting kita tahu aja maknanya yang diajak ngobrol kan gitu. Oke, oke, thank you, Kang Idur. Nah, sebelum memulai masuk ke main session, mungkin saya akan menginfokan beberapa agenda kita hari ini kali ya. Untuk pertama, nanti akan ada main session yang akan dibawa oleh Kang Idur. Atau mungkin tadi saya belum infokan untuk nama lengkapnya Bapak Rudi Rahardian. Kita akan lebih kenal dengan Kang Idur. Gitu ya. Setelah main session yang akan dibawakan oleh Kang Idur, lanjut kita juga akan ada sesi foto-foto nih, apa rekan-rekan gitu ya. Sesi foto-foto ini akan dibantu oleh operator kita nantinya, dan kemudian juga ada sedikit pesan-pesan dari Talent Fit Indonesia, gitu ya pastinya. Dan itu baru kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi yang ingin bertanya, boleh silakan menuliskan di kolom chat, karena nanti kita akan ada 2 pertanyaan yang terbaik yang akan kita pilih, dan nanti akan mendapatkan souvenir nih dari kita. Gitu. Baik, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, mungkin Kang Idur boleh waktu dan tempat dipersilahkan. Idur, mohon maaf masih di mute. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih juga buat Intan dan teman-teman dari Talent Fit Indonesia yang sudah mengadakan acara ini, gitu ya. Dan juga tentu aja buat teman-teman yang sudah hadir di event kita kali ini, yang 50 orang gitu. Eh, Sebelumnya mungkin sebelum kita mulai ke acara, ke ngobrol-ngobrol tentang OKR, sebenarnya ini mungkin lebih banyak diskusinya, diskusi aja sih gitu ya. Kalau dari teman-teman yang hadir saat ini, sebetulnya kalau dari skala 1 sampai 5 gitu ya, sebenarnya seberapa sering menggunakan OKR, seberapa jauh menggunakan OKR. Jadi kalau 1 itu skalanya belum pernah sama sekali gitu ya. Yang kedua mungkin udah tahu tapi belum pernah pakai gitu. Yang kedua itu udah digunakan mungkin buat buat sendiri sendiri atau buat individual gitu ya. Eh, yang ketiga udah sama tim, ya timnya sendiri gitu mungkin tapi nggak di announce kemana-mana, boleh kita cobain aja yuk. Atau udah sampai level departemen kah, divisinya udah, atau bahkan si company wide, atau bahkan kalau levelnya 5-nya itu, oh saya mau udah jadi OKR coach consultant buat banyak perusahaan gitu ya. Ya itu boleh juga gitu. Boleh nggak kasih di kolom chat 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Skala 1 itu paling belum pernah menggunakan OKR untuk aplikasinya gitu ya. Kalau di 5 OKR itu membantu perusahaan lain. Boleh di kolom chat kasih ininya, namanya jawabannya, monggo. Suaraku clear ya, Mbak Intan? Jelas ya? Clear, clear, Kang Idur, suaranya clear. Oke, oke. Satu, satu, satu. Wah, satu, satu, satu. Mas Mario satu.
Oke. Wah, yang satu ya. Yang lain, yang tiga, yang dua udah pakai buat pribadi atau buat small team gitu. Kalau yang tiga udah dipakai nih Pak di kantor saya di level departemen, divisi. Gitu. Kira-kira oke satu. Masih ada lagi nggak? Kira-kira yang mau ngasih jawabannya? Nggak ada? Nggak ada kayaknya Mbak Intan. Ya, lebih banyak satu ya, Kang Idur ya. Ini ada yang tiga nih dari Mas Setiawan, Iwan, dan Mas Pandu. Oke. Sorry, mungkin aku kayaknya ya ke lift sebentar. Sorry. Oke, so kita lanjutin. Udah clear ya, aman? Ya, aman, aman Kang Idur suaranya. Tadi tiba-tiba langsung stop. Gitu. Oke, nah eh, kita lanjut. Mungkin ini spill sedikit gitu ya. Mungkin kita akan nggak bahas banyak OKR secara teknikal karena memang kita ngomong-ngomonginnya practical guide to implement OKR gitu ya, implementasi OKR-nya. So mungkin kita akan bahas sedikit. Kenapa saya bahas tentang practical guide to implementation gitu ya? Nah, sebetulnya OKR secara konsep itu sesuatu yang mungkin nggak terlalu sulit gitu ya. Kalau baca bukunya gitu, baca guide-nya mungkin eh, lebih lebih simpel ketimbang framework lain gitu ya, mungkin ya. Nah, tapi challenge-nya sebenarnya ketika OKR implementation di report OKR State of Industry di 2022, 83% perusahaan itu gagal mengimplementasikan OKR secara efektif di pertama kali gitu. Walaupun mereka sudah bertahun-tahun menggunakan tools lain, misalkan KPI atau BSC gitu. Dan 83% perusahaan gagal yang pakai OKR gitu. Nah, kenapa gagalnya? Ini based on experience saya dan juga teman-teman coach OKR gitu ya kalau kita lagi ngobrol-ngobrol. Yang pertama itu sebetulnya pemahaman yang keliru tentang metode si OKR-nya gitu. Karena tadi aku bilang kayaknya saking simpelnya mungkin orang ya udah pakai gini aja gini aja. Jadi kadang-kadang cukup menyederhanakan bahkan over complicate gitu ya. Jadi lebih susah. Kenapa susah banget OKR-nya gitu ya. Yang kedua, culture dan leadership yang tidak mendukung. Ya, OKR ini memang tidak didesain, bisa jadi tidak didesain oleh untuk semua semua tempat, semua orang gitu ya, semua organisasi. Makanya ada culture dan leadership yang harus mendukung itu gitu. Nah, yang ketiga tracking dan monitoring yang tidak dikelola dengan baik gitu ya. Mungkin sudah membuat OKR di awal tapi tidak di tracking atau tidak dimonitoring dengan baik gitu. Yang keempat adalah tidak ada alignment antara strategi perusahaan dengan OKR. Sehingga even achievement-nya bagus sekalipun ya kami bilangnya nobody cares OKR ya udah bagus nih kita mencapai yang hal yang bagus ya ya nobody cares gitu ya kan karena tidak membantu perusahaan untuk mencapai strategi-strateginya gitu. Nah, eh, lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, ini kira-kira yang harus dilakukan oleh organisasi. Pemahamannya harus betul, terus culture-nya juga harus di-build. Yang ketiga memastikan tracking monitoringnya juga harus benar gitu ya. Nanti ada culture yang apa sorry ada tools mungkin yang harus digunakan, dibuat dan sebagainya. Lalu memadukan antara tujuan strategis perusahaan dengan si OKR-nya gitu. Nah, kita kan ngomongin tentang practical guide to implementation-nya ya, to OKR implementation-nya. Nah, tadi udah kenalan sama saya, ini skip aja, nggak usah lama-lama. Oke, nah aku mau sedikit cerita tentang historinya supaya ngasih konteks aja ya sebelum kita ke teknisnya. Jadi sebetulnya OKR ini bukan barang yang baru-baru banget gitu ya, karena udah tahun 80-an itu sudah ada gitu, di develop sama Andrew Group. Ini cerita tentang cikal bakal dan juga historinya barengan dengan tools-tools manajemen yang lain gitu ya. Misalnya MBO, Management by Objective sama Peter Drucker. Itu sebetulnya juga salah satu inspirasi dari nanti adanya OKR. Lalu kemudian, nah ini cerita tentang si John Doerr yang nanti jadi OKR evangelist gitu ya.
Dia di tahun 74 dia ini orang engineer ya, aslinya seorang engineer yang salah satu yang develop Intel. Ada SMART goal gitu ya, kita pernah dengar SMART goal. Nah, itu ada di tahun 81 gitu ya, kalau bikin goal yang SMART gitu ya. Nah, yang tahun 83 sebetulnya Andy Grove. Ya, Andy Grove itu adalah salah satu eh, petingginya Intel, dulu pernah jadi CEO Intel gitu ya. Dia mendevelop OKR. Sebetulnya adalah turunan dari MBO. Dari MBO di enhance sama dia jadi ada key resultnya gitu. Salah satunya gitu, ada key resultnya. Lalu kemudian ada BSC tuh tahun 92. Mungkin teman-teman yang kerja di perusahaan-perusahaan yang cukup besar, corporate level, biasanya lumayan familiar sama BSC gitu ya. Nah, tahun 99 eh, pada saat pertama kali Google tuh dapat dapat funding, nah ini John Doerr udah punya visi gitu ya. Nah, salah satu syaratnya gitu ya untuk introduce adalah introduce si OKR gitu. Dia cerita bilang sama Larry Page sama Sergey Brin, dia bilang, "Ah, kayaknya lu harus pakai OKR deh gitu kan untuk nge-manage apa namanya nge-manage objektif kalian gitu." Ya Larry Page sama Sergey Brin karena mereka berdua adalah engineer juga, ya udahlah kita juga nggak tahu apalagi yang harus kita lakukan gitu, akhirnya diajarin sama John Doerr untuk menggunakan OKR. Nah, dari sejak itu oh, oh, Google jadi punya objektif yang fokus terarah gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat ini ngomongin estimasi, kalau kita ngomongin growth-nya itu naik terus gitu ya, relatively naik gitu. Karena mereka fokus terhadap apa yang mereka mau capai. Aku mau cek suara masih aman, video aman. Ya. Aman, aman, Kang. Nah, soalnya ada internet not stable. Yep. Oke. Nah, ini ada beberapa company yang juga menggunakan OKR. Silicon Valley mostly pakai OKR gitu. Karena di startup gitu ya, banyak menggunakan. Nah, makanya OKR ini sangat terkenal biasanya di dunia startup. Baru-baru ini aja banyak corporate sebetulnya sudah mulai mengadopsi, even BUMN sekalipun sekarang sudah mulai mau mengadopsi OKR. Banyak sekali yang pakai OKR gitu. Nah, kenapa? Karena nanti kita lihat ada nature-nya kita akan dibuild untuk sesuatu yang sifatnya lebih adaptability-nya tinggi gitu ya. Nah, di dunia startup punya adaptability atau agility yang tinggi gitu ketimbang di corporate. Nah, sebenarnya kalau kita balik lagi, aku mau ngomongin theory of employee gitu ya. Eh, ada dua sebetulnya. Kalau teman-teman ada yang familiar nggak dengan teori employee X, teori X sama Y, X teori sama Y teori. Boleh open mic sih kalau mau itu. Kira-kira ada yang familiar nggak dengan teori ini? Ada? Ada. Wait, aku bentar aku. Ya. Teori employee teori X ini sebetulnya teori bagaimana manajemen itu melihat employee gitu ya. Kalau teori X itu pada dasarnya manajemen itu melihat bahwa pada dasarnya employee itu nggak punya motivasi pada saat dia datang bekerja. Makanya seorang manajer itu harus membuat seseorang itu termotivasi lewat apa? Biasanya yang paling stick and carrot gitu kan. Jadi harus dibuat policy gitu, harus dipecut-pecut gitu ya. Karena pada dasarnya dia tidak termotivasi untuk bekerja. Jadi si manajemen itu harus membuat lingkungan yang membuat orang itu mau bekerja gitu ya. Nah, teori Y itu kebalikannya, bahwa pada dasarnya manusia itu employee itu saat datang ke kantor dia itu udah termotivasi ya, fakta bahwa dia datang ke kantor aja dia udah berarti dia ada motivasi untuk bekerja. Motivasinya mungkin bisa macam-macam gitu ya, misalkan untuk menafkahi keluarga, buat eksistensi atau lain-lain gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya dia termotivasi. Nah, tugasnya manajer gitu ya adalah
membuat orang-orang itu tidak demotivasi gitu. Jadi kebalikannya si White. Tidak dimotivasi lewat apa? Lewat memberikan support, tools-tools yang diperluin apa gitu ya. Coaching, mentoring gitu ya. Saya lihat tadi ada beberapa kayaknya yang coach, career coach, life coach gitu ya di sini. Nah, kayak gitu ya, leader coach itu fungsinya. Nah, dari berangkat dari teori ini sebetulnya si OKR ini itu eh, sangat relate dengan teori why ini gitu. Di mana seorang itu sebenarnya sudah termotivasi bukan sehingga para manajer, para leader dan organisasi itu cuma perlu ada motivasi gitu. Nah, OKR ini membantu orang untuk termotivasi lewat apa? Lewat yang pertama direction yang clear, objektif yang clear dari para manajer. Kedua adalah um, adaptability yang tinggi terhadap inisiatif yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai gitu. Gitu ya. Nah, makanya kita ngomongin manajemen kalau kita manajemen metodologi gitu ya untuk apa supaya company itu fokus pada effort yang penting di organisasi gitu. Jadi bukan hal-hal yang semuanya dibuat, semuanya dikerjain, semuanya diselesain, tapi nggak ada impact-nya terhadap organisasi. Nah, ini kalau Patrick Lencioni terbilang if everything important then nothing is important gitu ya. Kayak kalau kita kan sering tuh di organisasi, mana Pak yang penting, yang lebih penting yang mana Pak? Ya semua penting. Nah, berarti nggak ada yang penting berarti gitu. Dari 10 ini yang paling penting yang mana Pak? Semuanya penting gitu. Harus diselesaikan, dikerjain gitu. Nah, si OKR ini sebetulnya nah, ciri-ciri daripada goals yang very efektif adalah dia itu fokus. Artinya goal itu tidak boleh terlalu banyak, gitu ya. Yang kedua, dia ada alignment, baik itu lewat ke alignment vertikal lalu horizontal. Yang ketiga ada komitmen dari yang membuat dan yang akan menjalankan dan mengeksekusinya ini, gitu ya. Yang selanjutnya adalah stretching. Nah, kalau teman-teman lihat teori-teori tentang goals target, itu selalu ada kata-kata goals yang gampang di-achieve, yang terlalu mudah untuk dilakukan, membuat orang itu sebetulnya jadi tidak termotivasi. Kebalikannya gitu ya. Bukan bukan malah jadi wah motivasi, oh achieve nih. Jadi kalau kalau dia terlalu gampang, terlalu mudah, maka orang tidak akan termotivasi untuk melakukan atau mengeksekusi si target itu. Makanya perlu di stretch. Nah, stretching inilah menjadi salah satu ciri dari si OKR-nya. Kemudian tracking. Nah, udah fokus, komitmen dan stretching, tapi nggak pernah di track, ya percuma juga gitu. Nah, sebagai sebuah sistem, OKR itu akan membantu kita menjadi memprioritasi goal, gitu ya. Yang kedua, articulate goals-nya, karena nanti di OKR itu akan sangat penting membuat semantik, gitu ya. Bahasanya itu akan sangat membantu kita untuk mengetahui the why-nya, mengetahui uh, apa yang harus kita ukur, gitu ya. Articulating goals ini jadi sangat penting di OKR. Terus track and measure progress, kemudian reassess and stretch, gitu ya. Jangan-jangan ini nggak terlalu stretch buat kita, jangan-jangan ini kegampangan. Nah, itu di OKR akan bahas tentang itu. Bahkan di dalam rules of thumbs-nya OKR, 70% achievement itu cukup bagus gitu, sangat bagus gitu ya. Bukan di achieve 200%. Kalau kata salah satu partner saya, OKR coach juga, bahwa goal di set bukan untuk di achieve gitu ya, bukan bukan untuk dicapai sebenarnya. Goal itu ya untuk dilewati, dilampaui gitu, gitu ya. Jadi jadi harus di stretch. Oke. Nah, sebagai sebuah sistem sebetulnya arsitekturnya OKR itu ini cukup penting gitu ya. Jadi nggak cuman membuat si OKR-nya, objektif itu apa, key result itu apa, gimana caranya, nggak cuman itu doang. Tapi ada beberapa hal yang menjadi sistem gitu ya, yang menjadi supporting terhadap sistem di sistem ini gitu. Ya, prinsipnya ada why-nya, nanti superpowers-nya yang perlu diketahui. Tadi ada fokus gitu ya, alignment dan lain-lain.
Terus nanti kita ngomongin mekaniknya. Mechanical-nya ada komponennya apa sih gitu. Alignment-nya gimana sih? Cadence-nya apa? Cycle-nya kayak gimana? Grading-nya kayak gimana gitu ya. Lalu implementasi pada saat proses implementasi gitu ya, ada roles-nya apa, siapa mengerjakan apa, siapa akan menjadi sponsor gitu ya. Ya, lalu ada CFR-nya, lalu nanti ada OKR coaching, terus integration with performance management-nya, lalu kemudian ada change management-nya seperti apa. So, di dalam sesi kita kali ini, kita nggak akan bahas semuanya, tentu aja nggak bakalan cukup gitu ya. Kalau training OKR kami aja, professional OKR Master ini, POKRM itu bisa 2 hari gitu ya. Itu 2 hari. So, dalam waktu sejam ini kita akan bahas very spesifik, lebih ke arah guide to implementation-nya. Jadi kita nggak akan banyak bahas komponennya kayak gimana, case kit-nya kayak gimana gitu ya. Jadi bahas kita sedikit aja supaya dapat konteks. Nah, si OKR ini sebenarnya built to answer three major question. Jadi ada 3 pertanyaan penting di sebuah organisasi yang perlu dijawab ketika kita uh, mau menjalankan si organisasi dengan baik. Nah, OKR ini membantu kita menjawab ini. Yang pertama adalah where do I want to go? Mau kemana sih kita? How will I know I'm getting there? Dari mana kita tahu bahwa kita sudah sampai sana? Dari mana kita tahu bahwa kita sudah di jalan yang benar menuju ke sana, gitu ya? Yang ketiga, what will I do to get there? Lah, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai sana, gitu ya? Nah, eh, kadangkala kebanyakan dari kita biasanya loncat, gitu ya. Loncatnya langsung, wih kita mau ngapain nih gitu kan. Karena kenapa? Oh, kan aku udah punya job deh sendiri-sendiri masing-masing gitu. Aku udah punya job sendiri. Jadi ya aku akan melakukan apa yang aku bisa lakukan aja gitu kan. Yang biasa aku lakukan aja. Makanya sifatnya biasanya suka rutin gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, mau kemana itu kita sebut di OKR itu objektif. Dari mana kita tahu bahwa kita sudah mencapai tujuan kita itu adalah key result? Lalu apa yang harus kita lakukan itu adalah inisiatif. Gitu. Oke, bayang ya. Gitu. Bayang jadi sampai sini. Oke. Suaranya masih putus-putus nggak? Aku mau cek lagi. Kalau nggak aku off cam. Aman Kalau tapi. di saya sih sudah enggak, Pak Kang. Udah aman sih, Kang, sejauh ini. Oke, ya udah. Aku coba. Oke. Aku coba off cam aja ya. Off cam dulu ya. Oke, oke, Kang. Oke. Nah, tadi kita sampai ke mau kemana itu objektif, tujuan, lalu bagaimana cara kita tahu bahwa kita sudah sampai tujuan itu key result, lalu eh, eh, kemudian yang keempat adalah inisiatif. Nah, kita kalau kita formulasikan dalam bentuk kalimat gitu ya, dalam bahasa Inggris misalkan, I will apa as measured by titik by doing titik titik gitu ya. Aku mau mencapai apa gitu ya, diukurnya dengan apa, key resultnya by doing apa, inisiatif gitu ya. Sampai sini udah ya mungkin yang baru pertama kali belajar OKR udah dapet belum nih sense-nya gitu ya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita kasih contoh, nah ini paling gampang. Kalau aku pengen punya body tubuh yang ideal ya, body goals lah. Kira-kira key resultnya apa? Nah, boleh open mic kali kalau yang ini. Silakan. Ada yang mau open mic nggak? Open mic lah. Silakan. Olahraga Apa 3 kali seminggu gitu misalnya Kang. apa tuh? Olahraga 3 kali seminggu. Olahraga 3 kali seminggu ini siapa? Mas Khairil. Siapa sih? Iya, Sorry, sorry. betul betul Feril Feril. Oh, Mas Khairil Baskoro. Mas Khairil Baskoro di mana kerja atau Lagi kerja masih. lagi kerja? Maksudnya Hmm. kerjanya di mana? Oh, kerja di mana? Di perusahaan retail Mas handphone. Retail, kafe. Oke. Iya. Nanti boleh saya kasih satu ya. Saya kasih satu.
Oke, olahraga 2 kali seminggu. Teman-teman yang lain ada nggak pendapat yang lain? Thank you, Mas Hairil. Ada nggak? Olahraga 2 kali seminggu itu kira-kira si resultnya atau bukan ya? Bukan, itu KPI. Oh, bukan. Dia jawab sendiri. Resultnya turun berat badan 20 kilo dalam 1 bulan gitu. Oh, gitu. Berat berat badan turun 20 kilo. Jadi, nah, jadi yang seminggu 2 kali tadi itu jadinya apa? Lebih ke prosesnya, cara cara mencapainya, inisiatif. Inisiatif, cara mencapainya ya. Jadi inisiatif Mas Setiawan, Iwan, gitu. Ya, ada lagi nggak kira-kira? Oh, QR-nya apa lagi ya gitu? Ada lagi nggak yang lain? Masa otot naik. Masa otot naik, body mass index, BMI gitu ya. Tuh ya kalau urusan eh, berat badan mah body yang ideal kayaknya semuanya relate ya. Mudah-mudahan. Walaupun ya targetnya kayaknya sama semua lah ya, body mass index, terus terus turun berat badan, apalagi massa otot gitu ya. Kayaknya sama semua. Cuman kan eksekusinya biasanya ya nggak jalan-jalan dia. Oke. Oke, kata Mas Iwan Setiawan Iwan, katanya, objektif saya mau ke Bandung pariwisata. Tuh. Kalau mau ke Bandung pariwisata, key resultnya apa, Bang Iwan? Boleh ini nggak? Bisa ini nggak? Bang Iwan nggak ini nggak open mic, jadi kita lanjutin dulu. Nah, body ingat ya, kalau karena dia bisa diukur gitu ya, kan harus bisa diukur nih ya, karena dari mana kita tahu bahwa kita sudah sampai mana, maka eh, cari salah satu ciri dari key result adalah selalu bisa diukur, gitu ya, selalu bisa diukur. Nah, kalau tadi turun berat badan dari 70 ke 60, bisa diukur nggak? Dari 70 ke 60 bisa diukur nggak? Bisa ya, bisa diukur. Nah, sekarang body mass index bisa diukur nggak? Bisa diukur. Makanya lebih penting untuk membuat ukurannya lagi. Oke, body mass index itu jadi berapa? Dari berapa jadi berapa? Nah, key result itu dia satu set gitu ya. Kalau disebut key result, maka ada sesuatu yang alat ukurnya dan angka berapa yang diukur atau penurunannya atau kenaikannya gitu ya. Jadi mungkin agak berbeda dengan KPI. Oh, key performance indicator apa? KPI-nya ini apa? Oh, body mass index. Targetnya berapa? Nah, kan gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang kita bisa sebut body mass index itu harus dibuat angkanya lebih clear. Supaya apa? Bayangin aja kalau misalnya kita ngobrol bahwa ini OKR kita bersama-sama sama tim gitu ya. Body mass index. Oh ya, buat saya yang paling oke 14, tapi kalau buat yang lain enggak sih, kayaknya 16 17 aja cukup gitu ya. Karena beda-beda gitu pemahamannya. Maka si key result ini yang memastikan bahwa pemahaman kita sama terkait dengan body yang ideal itu ya. Oke, itu makanya kenapa bisa bisa eh, itu kenapa kita bilang bahwa alignment-nya even penting, bahkan itu belum ngomongin cascading dan sebagainya. Alignment di OKR-nya sendiri akan membantu kita membuat direction yang clear bahwa oh kita mau ke Bandung. Eh, Key result-nya adalah gerbang tol Paster ya. Gerbang tol Paster dari mana gitu kan. Nah, nanti itu juga penting gitu ya. Gerbang tol Paster apa benar kita udah sampai Bandung? Nah, bergantung objektifnya. Kalau objektifnya misalkan, oh saya mau ke Bandung untuk pariwisata. Oh, beda sama objektifnya saya mau ke Bandung, mau ketemu teman. Gitu. Bisa jadi ketemu di tol Paster, bisa jadi ketemunya di gedung sate gitu. Nah, itu juga objektif semantik dari objektif, wording dari objektif akan membantu kita mendefine si key result dengan baik. Gitu ya. Makanya harus dipikirin. Nah, coba saya tanya sekarang. Dia harus open mic. Kan lagi rame ya sekarang ya. Kalau
eh, kalau menabung untuk membeli rumah lewat tapera, nah itu kira-kira di mana tuh levelnya? Objektif di kiri sok apa di inisiatif sok mangga. Nabung di tapera 10.000 per bulan misalnya gitu ya. Nah itu di mana tuh levelnya? Nah sekarang kita reverse engineering. Ada yang mau jawab? Harusnya sih nggak ada masalah apa-apa kan kita bahasnya oke ya. Tenang aja. Mbak siapa nih? Aku senangnya bisa pakai tunjuk-tunjuk aja. Teman-teman kalau ada yang mau on mic ya, Boleh. Nggak di itu kan ya nggak di close kan? enggak, Kalau Mas gampang. oke. Mas Tiawan bisa nggak open mic coba? Ya, halo. Udah tuh. Silakan Mas. Tadi apa tadi, Kang? Eh tadi kan Ya, nabung di tapera. Itu ya. kira-kira di level apa? Inisiatif kah, eco result kah, atau objektif? Itu di QR-nya tuh. Di QR-nya nabung Iya, nabung nabung di per bulan itu adalah di key result. iya di QR-nya. Karena kalau objektifnya saya punya rumah dalam sekian tahun gitu. Objektifnya tuh punya rumah gitu ya. Iya, Oke, objektifnya punya rumah. Inisiatifnya apa Mas kalau key resultnya itu nabung di tapera? inisiatifnya ya saya menyisihkan apa uang eh, Ah, hasil dari kerja saya berapa persen dari total kebutuhan sehari-hari gitu. itu menyisihkan tabungan untuk ditabung ke tapera gitu ya. Ya, ya, ya. Oke, sip. Nah, terima kasih Kang Iman. Coba yang lain. Oh, yang lain bilang, oh itu mah inisiatif. Oh. Rizky coba, Rizky Sofyadi. Halo, kedengeran? Kedengeran. Nah, silakan Mas. Iya, kalau menurut saya sih itu inisiatif ya. Kalau misalkan key Ya. result-nya itu bisa aja misalkan apa namanya key result-nya bisa aja dia menyisihkan uang eh, menyisihkan pengendapatannya sebesar 30% per bulan. Kemudian inisiatifnya Oke, pertama salah satunya adalah tapera, kemudian yang kedua bisa apa lagi lah, misalkan dia dari situ seperti itu. oke. Siap, siap. Oh, tuh. Ya, kita baru ini aja ngomongin tapera aja udah beda nih. Bisa inisiatif, bisa key result gitu kan. Nah, gitu. Objektifnya apa Mas kira-kira? Kalau misalkan tadi menyisihkan 30, objektifnya apa? Kalau key resultnya? Objek Objektifnya sih saya setuju sama yang Mas Tiawan tadi ya. Jadi misalkan Hmm. objektifnya adalah memiliki tempat tinggal dalam jangka Hmm. waktu sekian lama, misalkan seperti itu. Oke, Mungkin kalau oke. misalkan dilengkapi lagi dengan budget sekian. Jadi ada ada Nah, ada ada indikator budgetnya, misalkan gitu. ada budgetnya. Oke. Dengan budget 600 juta gitu ya, Iya. misalnya. Tuh. Atau 300 juta, 300 ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Baik. Nah, teman-teman, jadi tentu aja ini bukan salah, bisa jadi bukan salah benar, terutama yang kalau di objektif ya. Objektifnya memiliki tempat tinggal bisa jadi objektifnya, atau sebetulnya kalau objektifnya aku bilang bahwa menyukseskan program pemerintah gitu kan, bisa aja kan ya gitu ya. Nah makanya kalau misalkan ketika kita punya sesuatu yang sifatnya ideation gitu ya, saya pengen, objektif saya pengen bisa nabung. Nah, pertanyaan pentingnya adalah kenapa penting buat kamu nabung gitu. Oh iya supaya saya bisa umroh gitu. Nah, kenapa penting buat kamu umroh gitu ya? Karena kan ini adalah bagian dari ibadah misalnya misalnya kayak gitu. Nah, terus ditanya seperti itu sehingga eh, kita bisa tahu bahwa oh mungkin objektif saya bukan 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 membeli rumahnya, jangan-jangan. Sebetulnya objektif saya adalah harus punya investasi gitu kan. Nah, itu kan akan beda. Nah, ketika kita lock si inisiatifnya, maka
kita jadi terpaku sama si inisiatifnya gitu kan. Nah ini kan biasanya kita standar adalah inisiatif yang kita lock gitu ya di dalam organisasi itu biasanya kita lock inisiatifnya sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi kita jadi susah untuk apa namanya agile gitu ya beradaptasi gitu. Nah OKR memudahkan itu sehingga think the bigger picture si objektifnya, key resultnya dijelaskan bahwa ini adalah ukurannya sehingga inisiatif semua bisa diubah-ubah gitu. Inisiatif bisa kita adaptasi gitu ya. Oke, kayaknya lama juga di sini ya gara-gara apa ya. Oke, ini tidak ada politik ya. Oke, kita ngomongin ini ideal body ya, ini misalnya jadi body weight, jadi seperti itu. Nah, kita kan ngomong lebih dalam itu OKR mekaniknya aku nggak bakalan banyak bahas, jadi ini sekilas-sekilas aja. Intan, aku ada waktu berapa lama lagi? Sampai di 17-18. Oh iya, oke, selamat. Nah, jadi adopting OKR di organisasi bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Nggak ada sebenarnya OKR ini menariknya adalah dia tidak membuat OKR yang pattern gitu ya, OKR guide yang pattern, yang template gitu ya. Semua harus begini caranya. Nah, tapi ada beberapa hal yang kita perlu lihat gitu ya. Adopsi OKR di organisasi itu bisa jadi beda-beda. Di organisasi yang sifatnya bisa jadi organizational dan functional, bisa juga OKR dari company, OKR ke division, OKR ke teams gitu ya. Lalu ada based on revenue model misalnya di company, di business unit ya, atau broad initiative gitu ya, inisiatif yang strategik gitu ya. Company terus inisiatif baru departemen yang mengerjakan inisiatif-inisiatif itu. Jadi there is no one size fit for all gitu ya untuk OKR adoption. Nah, ngomongin OKR North Star juga beda-beda. North Star ini adalah OKR di level organisasi gitu ya. Ada yang ngomongin impact, ada yang ngomongin revenue, ngomonginnya ada yang operational excellence. Dan bisa jadi beda-beda gitu ya setiap perusahaan. Dan bisa jadi satu perusahaan pun berbeda-beda di masa waktu yang berbeda-beda. Oh, misalnya pada saat pandemi gitu ya. Eh, kita tahu berapa perusahaan travel gitu ya kayak yang teknologi travel teknologi gitu kayak misalkan Traveloka terus kan eh, apalagi Red Doors gitu ya dan sebagainya itu lumayan banyak yang terdampak sehingga pada saat pandemi itu banyak sekali OKR mereka yang sebenarnya pivoting tadinya ngomongin tentang revenue growth gitu ya sekarang waktu pandemi dia ngomongin tentang eh, apa namanya ngomongin tentang bagaimana kita bisa bertahan aja gitu ya minimal kita nggak kolaps gitu ya gitu jadi berbeda di OKR cascading itu adalah cuma salah satu cara untuk alignment jadi top down approach bisa juga ladder up dan juga ladder up ini dari bawah ke atas gitu ya dari bawah kayaknya Pak kita perlu melakukan ini dan sebagainya di level bawah lalu dinaikin ke atas nanti akan menjadi objektif yang lainnya. Terus kemudian horizontal adalah bisa share, collaborate between teams gitu ya. OKR ini bisa dilakukan bersamaan atau itu yang share ya atau collaborate gitu ya. Di objektif yang atas ada key result untuk departemen lain juga. Gitu. Nah di OKR sangat memungkinkan itu. Jadi sebetulnya tidak silo gitu ya OKR itu. Gitu. Nah itu ngomongin alignment. Aku nggak bakal bahas detail tentang gimana how to align-nya. Ini supaya ada konteksnya, jadi corporate start cycle-nya adalah beginning of the year. Ini ideal OKR biasanya di perusahaan terutama yang di startup kayak di Silicon Valley itu ngomongin beginning of the year ngomongin corporate OKR. OKR tahun ini kita bakal melakukan ini. Nah, setelah kayak di town hall gitu ya, all minds atau all hands biasanya di startup namanya. Nah, di awal tahun dia akan umumin itu dan dari situ mereka semua employee sudah mulai bisa membuat OKR baik untuk masing-masing untuk pribadinya masing-masing atau bahkan untuk membantu departemennya atau timnya gitu ya. Jadi prosesnya dia nggak hierarkikal dari level company terus ke departemen, division, tim, individual nggak dibuat kayak gitu. Tidak harus seperti itu gitu ya.
Jadi first draft OKR accredited employee baru nanti ketemu sama manajernya, sama team member, aligning gitu ya. Lalu kemudian dijalanin regular check up, weekly, lalu nanti end of quarter di review. Gitu ya. Nah ini di perjalanannya bisa jadi OKR, key resultnya atau inisiatifnya di stop, bisa di continue atau bisa di update mungkin diganti gitu ya. Ya ini selain itu juga tadi ada check up gitu ya di selama beberapa nanti cadence-nya bisa di set sendiri gitu ya. Ada yang apa namanya ini framework yang kita buat aja sih sebetulnya goal-nya apa gitu ya. Ngobrol terus achievement-nya gimana, challenge-nya apa aja sama action plan-nya apa ke depannya kalau ada challenge seperti ini gitu ya. Jadi harus dibuat check up yang rutin. Nah, kemudian ini cycle-nya dalam bentuk timeline gitu ya, sama yang tadi. Ini juga sama, communicate tim. Nah, brainstorm di annual di awal, terus communicate company wide, terus juga communicate tim Q1, terus share employee, terus dan sebagainya sampai ke reflect and score gitu ya, sampai ke review si OKR-nya. Nah, selama proses OKR ini salah satu supporting system, culture, behavior yang harus dibentuk juga adalah conversation, feedback, sama recognition. Kita sebutnya CFR. Conversation ini ngomong antara atasan, bawahan gitu ya, yang mengerjakan itu antara tim gitu, antar tim, sesama tim. Harus ada conversation atau apa namanya pembicaraan dua arah. Supaya semua orang merasa terlibat di dalam eksekusi si OKR itu. Lalu kasih feedback atau memberikan feedback, menerima feedback, build konteks. Oh, aku lihat kamu melakukan ini di key result ini. Kayaknya bisa nggak kita buat yang lebih powerful atau kita lebih impactful? Menurut lo ada ide nggak gimana caranya gitu? Itu feedback. Lu juga harus kasih recognition gitu ya, kasih acknowledging very good, gue senang lu sudah mencapai achievement ini gitu ya, kita celebrate, ayo kita makan dan sebagainya gitu ya. Nah ini harus menjadi culture gitu ya, harus menjadi behavior yang BAU gitu buat organisasi yang menggunakan OKR. Otherwise nanti akan jadi sesuatu yang very hierarchical, nanti akan balik lagi behaviornya jadi nggak efektif sih OKR-nya sebetulnya gitu. Jalan sih jalan aja gitu. Lu jadi efek orang yang merasa ya itu top down aja, disuruh aja ya, gue mah disuruh sama atasan gue nggak bisa apa-apa ya udah terima aja gitu ya. Nah pada saat implementasi ini tiga peran yang mungkin bisa dikonsider, nggak harus semuanya ada tapi bisa dikonsider. Kalau punya tiga-tiganya ini akan sangat membantu proses implementasi OKR-nya. Pertama ada OKR champion. OKR champion ini levelnya di level atas ya, si level. Conductor ini bagian orang yang membuat OKR ini berjalan dengan baik, yang responsible gitu ya. Yang ketiga adalah OKR master. OKR master ini adalah orang-orang yang akan membantu di level bawah gitu ya, nge-coaching timnya, membuat timnya bisa membuat OKR, menyelesaikan OKR-nya, monitoring dan sebagainya, melakukan one-on-one, CFR dan sebagainya. Di OKR conductor ini lebih jadi orang yang berperan responsible untuk membuat supporting system dari si OKR-nya. Nah, masuk ke how to roll out-nya. Ini sebetulnya inti dari si webinar kita. Aku mau set konteks aja buat teman-teman. Takutnya teman-teman kurang familiar sama itu. Jadi OKR dalam bahasa dalam pengertian simpelnya memang objektif dan key result. Ya udah membuat objektif, membuat key result, membuat inisiatif gitu kan. Nah, tapi kalau kita melihat dari perspektif OKR as a system sebagai sebuah sistem, banyak sekali sebetulnya komponen-komponen yang perlu dipikirkan pada saat terutama untuk implementasi di level organisasi. Kayak tadi aku bilang OKR ada yang mechanical, ada yang bagaimana ngomongin implementation dari mulai komponennya, cara membuat OKR-nya, pemahaman tentang OKR-nya juga harus di spread ke seluruh organisasi, pemahaman yang tepat gitu ya. Jangan sampai nanti setiap orang berbeda-beda nih pemahaman tentang membuat OKR-nya gitu. Lalu kemudian ada juga yang berkaitan dengan supporting systemnya gitu ya, CFR-nya, terus cadence-nya, cycle-nya. Nah itu menjadi sebuah sistem gitu. Jadi di sebuah organisasi perspektif OKR adalah OKR as a system gitu ya, sebagai apa, goal management system gitu. Nah gimana cara roll out-nya? Ini guide-nya seperti ini.
kita ngomongin, kita harus prepare dulu, prepare organization untuk perubahan, lalu kemudian design the OKR framework-nya, lalu kemudian implement OKR-nya, manage the transition, sampai embed OKR into the culture, gitu ya. Nanti akan review and cultivate. Nah, teman-teman, mungkin kita kalau kita ngomong prepare the organization for change, pertanyaan komponen pentingnya adalah kita perlu assess readiness organisasi kita untuk melakukan OKR ini. Kayak tadi kan udah, orang udah paham belum dan sebagainya. Communicate the why-nya ini sangat penting juga, karena ada orang mungkin, apa lagi nih gitu kan ya. Udah kemarin KPI, BSD, sekarang OKR, apalagi nih nambah-nambahin kerjaan kan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah build the coalition gitu ya, atau champions-nya. Kita lihat orang-orang yang punya semangat yang sama dengan kita, dengan OKR, ya, akan membantu kita. Nah, ini yang bisa, kalau ini salah satu contoh bagaimana kita mengakses readiness gitu ya. Apakah organisasi tujuan OKR sebetulnya gitu ya? Kita mau pakai OKR itu buat apa sih sebetulnya gitu ya? Apakah karena lagi tren nih gitu, ya boleh-boleh aja gitu ya. Nah, apakah saya mau memahami tujuan OKR itu? Oh iya, memang karena diminta oleh oleh parent company, ya mungkin bisa jadi. Tapi harus memahami sebetulnya tujuannya kita menggunakan ini itu apa. Nah, terus kemudian apakah ada dukungan dari pimpinan untuk implementasi OKR ya, manajemen, C-level gitu ya. Nah, apakah timnya siap untuk perubahan? Karena ini kan ada behavior yang berubah gitu ya. Yang biasanya mungkin, saya mah di cascade gitu ya. Dari atasan baru saya buatin. Kata atasan saya ngelakuin ini, saya ngelakuin ini. Nah, ini berbeda gitu. Harus butuh ngobrol barengan juga, harus sering-sering melakukan CFR itu gitu. Nah, ini siap nggak kira-kira orang untuk berubah ini gitu. Lalu apa kira-kira kalau misalnya kita lakukan ini, apa sih sebetulnya the biggest challenge-nya, obstacles-nya apa kira-kira? Nah, bagaimana kita merencanakan komunikasi ke seluruh organisasi? Gimana nih? Apakah mau town hall semuanya sekali aja, atau kita mau step by step di departemen per departemen kita datengin gitu ya? Nah, ini ada assess readiness kita. Gitu. Sampai sini ada yang mau dicobain nggak? Cobain, ditanyain nggak? Mungkin sambil ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya di chat. Baiknya kita jawab dulu atau gimana ya Mbak Intan? Atau ada sendiri aja ya? Pas lagi pertanyaan ya. Boleh, pertanyaannya nanti kita jawab di session Q&A kali ya Pak, Pak Idur ya. Oh, sip. Siap. Oke. Ya, jadi ini pertanyaannya yang bisa teman-teman tanyain sendiri. Mungkin sekarang bisa apa namanya? Sekarang bisa ditanyakan begitu, atau dibuat kuesioner kayak dibuat, atau ngumpulin orang-orang yang menjadi inisiatornya OKR di organisasi Anda gitu. Ini ditanyakan, sebenarnya kita siap apa enggak sih ketika OKR? Bahkan buat teman-teman yang udah implement OKR gitu ya, mungkin bisa ditanyain lagi nih regulator, sebenarnya kita tuh udah, orang-orang itu udah paham belum sih OKR? Sebenarnya leader kita tuh ngedukung apa enggak sih gitu ya? Gitu ya. Ini bisa ditanyakan. Jadi ini bisa jadi set, boleh di capture, dipakai juga. Gitu. Nah, kita nggak bahas semuanya gitu ya satu, tapi kira-kira itu poinnya. Tadi saya kasih contoh untuk yang asas readiness. Nah, desain the OKR framework-nya kan tadi kita udah ngomongin ada banyak komponennya, terus ada cadence dan sebagainya. Customize the approach-nya ya. Misalkan, cadence-nya ada yang dibuat per quarter, ada yang dibuat per semester, ada yang annual. Nggak, sebetulnya tidak disaklekin gitu ya, tidak diwajibkan harus quarter atau harus semester atau annual. Nah, ini akan sangat menyesuaikan aja sama culture-nya si organisasi. Tapi yang yang harus diingat adalah OKR ini kan, kalau tujuannya OKR ini untuk membantu kita beradaptasi terhadap market gitu ya, terhadap value organisasi supaya bisa adopt dengan dunia bisnis, ya maka carilah cadence yang sebisa mungkin bisa
mengcapture atau mengcapture dari perubahan-perubahan itu gitu ya. Kalau 1 tahun terlalu lama nggak, kalau 1 semester terlalu lama nggak, 1 kuartal terlalu cepat nggak gitu ya. Itu yang perlu ditanya. Jadi customize the approach-nya apakah sampai di level organisasi dan sebagainya. Terus define suksesnya OKR itu, OKR kita tuh sukses kalau apa gitu ya. Dan ini setiap organisasi bisa jadi beda-beda. Jadi ada yang kalau saya ngebantu beberapa perusahaan, ada yang oh ya kalau misalkan teman-teman sudah bisa membuat OKR sendiri ini sukses misalnya gitu ya. Ada yang oh kalau karyawan happy semua kena naik gitu ya, walau itu berarti tertanda. Loh, kenapa bisa begitu Pak? Apa hubungannya? Ya, bayangin aja Mas. Kita ada perubahan, terus kita harus apa namanya, kita harus adaptasi dengan perubahan permintaan market dan sebagainya, tapi karyawan happy berarti kan sukses itu OKR-nya gitu. Nah itu ada juga yang punya, define the success of the OKR implementation-nya kayak gitu. Yang ketiga ini develop training and socialization, ini penting, jadi perlu training dan juga sosialisasi gitu ya. Lalu kemudian ya, di di kita, di saya Better Mentor, memang salah satu produk paling pentingnya adalah si OKR. Makanya biasanya kami buat itu end to end termasuk di trainingnya gitu kan. Yang itu juga kita biasanya custom untuk bisa jadi berbeda-beda. Oh kalau buat karyawan awareness aja kita buatnya awareness session gitu ya. Yang penting dia bisa sampai membuat OKR, case kit dan sebagainya itu mungkin biar nanti buat di champion-championnya aja. Nah, ini juga pertanyaan yang harus ditanyakan. Ini sebetulnya fit apa enggak? Sampai di level mana OKR mau kita implementasikan? Di level organisasi aja, atau mau di level departemen, atau di level sampai di level tim? Cadence-nya kayak gimana? Mau quarter, mau semester, atau mau tahunan? Nah, siapa yang berperan gitu ya? Tadi kan ada OKR championnya siapa, OKR sponsornya siapa, OKR masternya siapa gitu ya? Apakah kita coachnya, apakah kita perlu coach dari luar gitu kan? Untuk bisa membantu implementasi kita gitu, perlu konsultan dan sebagainya gitu. Nah, ini perlu dibuat ditanyakan gitu ya, di assess ke teman-teman semuanya di organisasi. Jadi bagaimana memastikan CSR berjalan dengan rutin, terus OKR di review. Jadi sampai waktu awal-awal biasanya kami implement atau membantu implement di perusahaan lain, itu sampai di satu-satu dibuatin schedule, jadwal-jadwal di Google Calendar ya gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya implement di OKR framework-nya, di roll out ya, gather feedback sama iterasinya, inspect dan adapt gitu ya. Nah, ada 3 cara yang kami biasanya tawarkan dan kita lakukan untuk nge-roll out si OKR-nya. Yang pertama itu tim pilot, jadi hanya satu tim khusus piloting gitu. Terus ada yang di level leaders, jadi leader-leadersnya ada dulu yang punya OKR. Yang ketiga company wide, langsung gitu ya disebar. Ya tentu aja semua punya pro and cons. Kalau tim pilot mungkin managing the risk gitu ya. Kalau ada risiko apa-apa dan sebagainya itu bisa kita isolate gitu. Cuman ya mungkin lama gitu ya kalau kita cobain dulu gitu kan. Sama di level leaders juga mirip gitu. Kalau level leaders pro-nya adalah wah kalau misalkan bagus di level leader dan leader jadi sponsor untuk implementasi OKR akan sangat bagus buat boosting implementasi OKR ke depannya gitu. Nah, tapi kalau timnya misalnya leadersnya nggak bagus, terus juga timnya juga jadi nggak oke ketika pakai leader pakai OKR, nah ini jadi backfire juga. Nah, company wide tentu aja jadi lebih enak gitu ya, internal communication-nya, terus juga apa namanya semua pace-nya sama, semua pakai OKR gitu. Jadi akan lebih mudah. Cuman ya requires huge time gitu ya, harus dipikirin dulu, harus banyak orang yang akan terlibat gitu ya. Di company wide kami pernah cobain untuk semuanya, semuanya ada yang company wide sekali jalan langsung company wide leaders dan juga yang di tim piloting gitu. Dan semuanya bisa juga berhasil dan juga bisa jadi apa namanya teman-teman di organisasi itu bahkan menjadi berubah behavior-nya juga. Ini management support structure-nya harus diperhatikan.
communication plan-nya juga diperhatikan, dan celebrate wins itu yang paling penting gitu ya. Celebrate small wins mungkin yang lebih tepatnya gitu. Jadi jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu panjang gitu ya. Oh, ini udah berhasil gitu ya, udah memakai OKR. Bahkan di beberapa di salah satu company itu kita buat oh, yang udah bikin OKR duluan siapa gitu, sampai sekecil itu di proses awareness gitu ya. Kalau di change management kan ada kalau kita pakai ATKAR itu, jadi ngomongin di awareness saja, yang penting mereka mereka senang, wah nanti diumumin gitu, nanti dapat hadiah dan sebagainya. Even di level itu pun kita sudah harus mulai celebrate the wins gitu. Nah, ini contoh misalkan how to celebrate wins-nya. Oh, weekly kita harus ada shout out team meeting gitu ya. Di di minggu ini tim ini sudah melakukan ini nih, key resultnya bagus, objektifnya udah hampir ini gitu ya. Ya gitu ya. Nanti di monthly juga ada diumumin newsletter dan sebagainya. Nah, ini kok plans-nya aja, celebrate wins-nya seperti apa. Ini salah satu contoh. Oke, nah aku nggak selesaiin sampai ke 5-6, tapi kira-kira 1 sampai 6 ini prosesnya seperti apa. Jadi ada nanti integrate the process, monitor and adapt gitu ya, sustain engagement, termasuk nanti akan review gimana caranya kalau misalkan kita embed ke culture performance-nya gitu ya. Nah, ini setelah review and cultivate, regular reflection dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya kami suggest akan sangat membantu ketika proses implementasi ini didampingin sama OKR coach gitu ya, sama OKR coach dari Better juga ada, dari teman-teman kalau mau nge-build sendiri di organisasi juga bisa nge-build sendiri, tentu aja mungkin perlu bantuan sama tim yang sudah berpengalaman paling gitu. Oke. Nah, key consideration-nya ini adalah leadership involvement sangat penting, cultural alignment juga sangat penting. Tadi aku bilang, kalau misalkan di organisasi Anda nggak biasa menerima dan meminta feedback gitu ya, atau memberikan feedback, akan susah nih nanti ke OKR, berat challenge-nya gitu ya. Jadi harus di-align-in juga, harus dibarengin juga dengan supporting system-nya, behavior-nya, ritual-ritualnya gitu. Tapi semuanya sebetulnya bisa di-build barengan, bisa di paralel, disambil. Jadi kadang-kadang kita bisa nge-reveal apa namanya, menemukan problems yang terjadi bahkan ketika OKR itu diimplementasi gitu. Terakhir mungkin gini, saya cerita sedikit tentang ada case di salah satu OKR mentor saya, belajar OKR. Dia punya klien Colgate. Kalau teman-teman tahu Colgate yang pas lagi gitu. Jadi sebenarnya secara bisnis dan sebagainya tidak ada masalah buat dia, kan bagus, secara performance juga bagus dan sebagainya. Tapi si CEO-nya nih pengen apa namanya, pengen pakai, ya udah gue pengen pakai OKR aja deh gitu. Nah, pengen pakai OKR ini tapi nggak tahu sebetulnya tujuannya untuk apa gitu kan. Kita pengen ini aja, pengen apa namanya, pengen refreshment gitu, karena OKR ini sepertinya akan membantu kita membuat direction dan sebagainya. Nah, ternyata betul setelah diimplementasi kemuncullah banyak problem-problem yang sebenarnya banyak sering terjadi, cuman nggak ketahuan gitu. Karena pakai OKR semuanya transparent gitu ya, ada behavior yang harus di acquire gitu. Akhirnya ketahuan bahwa ternyata banyak sekali OKR yang banyak sekali sebetulnya culture yang kalau bahasa kita gitu ya, bahasa kita tuh asal bapak senang gitu. Jadi yang naik ke atas aja good news culture gitu ya. Yang ke atas aja itu cuman yang bagus-bagus aja, kalau ada problem dan sebagainya biasanya nggak naik ke atas gitu. Jadi tahu-tahu pokoknya udah sampai ke gitu, sampai ke apa, meledak gitu, baru ketahuan gitu. Nah, akhirnya dari situ, dari OKR itu kita tahu, oh culture ini kayaknya perlu kita eh, kita benahin gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau common pitfalls-nya sebetulnya ya banyak lah, bikin OKR-nya terus nggak link-nya gitu. Apa namanya? Banyak yang bikin low value objektif gitu ya, yang tadi who cares nobody cares OKR gitu, dan terburu-buru biasanya. Oh udah langsung kita pakai di level individual gitu ya. Itu aku rasa juga kadang-kadang kita belum siap karena nggak di assess readiness-nya. Pokoknya yang penting
kita roll out. Semua orang sampai level I2 harus punya OKR. Akhirnya OKR-nya ya sama aja kayak yang biasa mereka lakukan gitu. Bahkan mungkin aku pernah lihat OKR itu kayak task list aja gitu ujungnya. Gitu. Kenapa? Karena memaksakan OKR cascade terus sampai ke level bawah, ke level individual gitu kira-kira. Oke, kayaknya itu dari aku, mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab. Tapi setelah ini nanti aku mau nunjukin ada beberapa tools yang sebetulnya bisa ngebantu teman-teman kalau misalnya implementasi OKR. Monggo, Mbak Intan. Halo, Kang Idur. Boleh di dulu Ya, sampai jam 5.20 kali ya, Kang Idur ya? oke. Jadi kita tanya jawab aja kali ya, kita jawab yang itu. Sebelum tanya jawab nih, Kang Idur, mungkin kita boleh masuk ke sesi dokumentasi kali ya. Oh iya, kelewat ya. Hmm. Ya, buat teman-teman mungkin boleh on cam dulu nih sebentar untuk sesi dokumentasi. Boleh ya, aku minta waktunya sebentar untuk on cam semuanya. Kita dokumentasi sebentar sebelum masuk ke sesi Q&A. Oke, boleh dibantu on cam? On cam sebentar, teman-teman. Baik, nanti akan difoto 3 kali ya teman-teman semua. Baik, untuk foto dimulai dari 3, 2, 1, cheese. Sekali lagi untuk halaman kedua. 3, 2, 1, cheese. Terima kasih, Intan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman untuk fotonya. Nah, sebelum masuk ke Q&A nih, Kang Idur, ada pesan-pesan sedikit Ya. dari Talent Fit gitu ya, buat Oke. teman-teman. Mungkin boleh sebentar ya, Kang Idur ya. Alright. Talent Fit Indonesia merupakan HR consulting yang berfokus kepada HR development consultancy yang mencakup organization consultant, people assessment, dan recruitment management. Talent Fit Indonesia berdiri pada tahun 2016 dan dipercaya lebih dari 200 perusahaan dan sudah melakukan lebih dari 2 juta asesmen di seluruh Indonesia. Berikut ini merupakan klien kami. Servis kami meliputi HR Strategic Stream, Dan HR Operation Stream. HR Strategic Stream, Organization Analytic, Organization Setting, Workforce Analysis, Talent and Performance Management, Job Analysis and Evaluation, Change Management, People Analytic, Psychometric Online, Assessment, Virtual Assessment Kompetensi, Saver English Assessment, Verification Assessment, dan Talent Strategic, Talent Strategic Acquisition, Talent Management. Lalu ada HR Operation Stream. Ada background check. Dan ada HRIS. For further information and inquiry, contact us here. Oke, terima kasih teman-teman dan Kang Idur atas waktunya dan pesan dari Talent Fit. Jangan lupa yang belum follow IG Talent Fit Indonesia dan YouTube Talent Fit Indonesia sambil di-follow dulu gitu ya.
Nah, berikutnya kita masuk ke sesi Q&A nih, Kang Idur. Gitu. Tadi udah ada beberapa yang nanya di kolom chat gitu ya. Nah, bagi rekan-rekan yang lain, kalau ada yang ingin bertanya, boleh dipersilakan ya untuk boleh langsung raise hand atau mau tulis di kolom chat juga boleh. Nah, ini pertanyaan pertama ada dari Ramdhani. Nih, Mas Ramdhani mungkin boleh on mic kalau bisa on mic. Masih ada di tempat, Mas Ramdhani? Halo, Mas Ramdhani. Kira-kira bisa on mic nggak ya, Mas Ramdhani? Sepertinya belum bisa on mic nih. Oke, saya bacakan aja ya. Mas, tanya nih Kang Idur, bagaimana Kak menangani tantangan umum yang dihadapi oleh organisasi ketika mulai menerapkan OKR? Nah, terutama dalam hal pengaturan ekspektasi dan komunikasi. Juga bagaimana membedakan antara OKR yang realistis dan ambisius, dan apakah ada tanda-tanda yang harus diwaspadai ketika menetapkan tujuan? Silakan, Kang Idur. Ya, kalau tadi sebetulnya mungkin belum sampai ke yang pembahasan guide ya. Jadi sebetulnya itu tadi dibahas. Sebetulnya terkait dengan komunikasi dan sebagainya, ya assess readiness, baru nanti akan masuk ke dalam intervensi program-program yang harus dibuat gitu ya. Oke, framework-nya harus di-set gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin ekspektasi komunikasi, ya tentu aja orang ekspektasi mereka pasti berbeda-beda, makanya perlu disamakan gitu ya, perlu disamakan. Lewat apa? Yaitu lewat communication plan, mau dibuat town hall, dibuat campaign per departemen, roadshow dan sebagainya gitu ya. Itu satu hal yang jadi penting makanya untuk prepare the change for the organization. Lalu terkait dengan juga membedakan antara OKR yang realistis dan ambisius gitu ya. Nah, gini, jadi teman-teman perlu ingat juga bahwa kalau John Doerr bilang bahwa kita tuh harus nge-build si OKR muscles. Ya, namanya orang kayak orang nge-gym gitu ya. Nah, mau punya otot besar yang nggak bisa langsung bisa ngangkat 50 kilo gitu kan, atau 100 kilo gitu ya, perlu latihan gitu ya. Nah, nge-build OKR muscles ini yang perlu disadari adalah ya namanya orang membuat OKR di awal-awal pasti banyak yang salah, banyak yang miss dan sebagainya. Itu perlu disadari. Nah, yang membedakan antara yang realistis dan ambisius itu seperti apa? By the way, kalau kita ngomongin OKR itu by definitionnya si OKR itu memang dibuat secara ambisius gitu. Jadi stretch memang, even buat yang committed. Jadi ada dua namanya, committed atau aspirational. Committed pun stretch dia gitu. Jadi target yang di committed yang perlu kita kejar itu juga stretch gitu. Lalu kemudian yang aspirational ini ambisius. Nah, biasanya tentu setiap company itu berbeda-beda ya, ambisius sama realistisnya gitu ya. Kalau buat saya ambisius belum tentu buat Mbak Intan gitu ya. Kan bisa jadi gitu. Misalnya buat saya mah nurunin berat 10 kilo itu susah, tapi buat Mbak Intan gampang gitu misalnya. Oh, program 1-2 bulan juga kelar gitu. Nah, itu yang berbeda. Nah, ini harus dilihat nature-nya company-nya seperti apa. Nah, tentu aja ketika buat OKR nggak bisa sembarangan kita buat, oh ini kita buat ABC nih seru nih gitu kan. Makanya perlu alignment, even buat alignment terutama ke strategi gitu. Jangan kita buat sesuatu yang ambisius gitu ya, aspirasional, tapi nggak nyambung sama strategi gitu, sama organisasi, sama keinginan sebetulnya organisasi, tujuan organisasi itu mau kemana, visi misi gitu ya. Nah, kalau misalnya itu tidak disangkutin ke sana, maka akan percuma even dapat yang ambisius atau enggak gitu ya. Jadi sebetulnya yang lebih penting adalah yang itu. Nah, yang realistis, apakah disebut committed itu realistis artinya stretch tapi masih bisa dilakukan. Nah, ambisius biasanya sebetulnya kita punya checklist gitu ya. Itu salah satu kuantitatif ya, yang kuantitatif paling gampang adalah gini. Ketika kita ngomong aspirational, ambisius, artinya, waduh, susah banget nih, gitu kan. Nah, itu pasti ambisius.
waduh susah banget. Tapi kayaknya kalau misalnya kita bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, oh resource-nya kita tambahin. Oh ini kalau misalkan kayak gini nih susah banget. Tapi kalau misalnya kita punya orang yang seperti A, B, C, oh, kalau kita punya budget untuk ini, itu bisa kita kejar. Nah itu ngebedain antara ambisius dan sesuatu yang by paper ya udah kalau misalkan kita sekarang secara distribusi misalkan kita bisa cover dengan 100 orang kurir kita bisa cover 10 area ya berarti kalau kita mau 20 area kita tambahin 200 kurir gitu kan itu realistis ya itu business as usual maksudnya bisnis kan seperti itu ya jadi itu hitungannya lebih clear. Nah kadang-kadang di level-level yang ambisius itu biasanya yang dia sifatnya breakthrough. Nah itu biasanya ambisius pakai breakthrough artinya breakthrough itu tidak pernah dicapai sama sekali oleh perusahaan atau belum pernah ada satupun company yang melakukan apa yang kita lakukan. Itu biasanya ambisius. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin, aku paling senang pakai bahasa ini sebetulnya, breakthrough, improvement, sama rutin. Kalau rutin kan sesuatu yang udah pasti kita merem aja bisa kita lakukan gitu ya bahasanya. Kalau improvement ada sesuatu yang harus kita stretch, harus kita lakukan supaya dia lebih bagus. Jadi kalau improvement itu dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3 gitu ya. Nah, kalau breakthrough dari 0 ke 1 nih. Kalau improvement dari 1 ke berapa ke berapa. Dari tadinya nggak ada jadi ada. Nah, itu jadi breakthrough. Itulah kira-kira ya. Nanti bisa di breakdown lebih rinci lagi dan setiap organisasi bisa mendefine itu. Ada beberapa company yang aku tahu dia mendefine. Oke, kita define yuk ambisius itu yang kayak gimana gitu. Oke, terus aku baca aja kali ya. Izin bertanya bagaimana cara kita menangani OKR yang tidak tercapai sesuai rencana. Nah, itu makanya jadi penting OKR ini sebetulnya masalahnya bukan tercapai atau tidak tercapai begitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita membuat supporting system itu bisa tercapai atau even kita tidak bisa mencapainya gitu ya. Kita tahu bahwa dari jauh-jauh hari kita tidak akan mencapai itu. Gitu. Ya, karena kalau tidak mencapai kan tadi levelnya di mana? Di objektif atau di key result gitu kan. Maka untuk mencapai itu inisiatifnya itu yang harus kita mungkin harus kita otak-atik gitu ya. Dan inisiatifnya ini yang harus kita buat se-agile mungkin, seadaptif mungkin. Makanya sebelum tidak tercapai, kita harus lakukan itu review monthly atau bi-weekly gitu ya, ada CFR. CFR itu nggak harus meeting yang gede gitu ya, harus bisa sesimpel aku sebagai manajer, bro gimana yang kemarin OKR yang ini gitu, do you have any problems gitu, ada problems nggak gitu, ada yang bisa gue bantu nggak gitu, itu juga bisa termasuk CFR gitu. Nah, jadi itu sebelum itu tidak capai. Nah, nanti bagaimana OKR yang tidak tercapai sesuai rencana. Nah, ketika udah di akhir, OKR-nya tidak sesuai rencana. Next-nya kayak gimana? Yang pertama adalah kalau misalkan ternyata ini masih relevan nggak dengan keadaan kita atau mau yang kita capai. Kalau masih relevan berarti bisa dilanjutin, gitu ya. Lanjutin ke next quarter misalnya. Ya udah OKR kita pakai kita lanjutin. Yang kedua, ini udah nggak relevan lagi ya udah nggak tercapai. Mungkin ini bukan objektif dan key result yang kita mau tuju bisa jadi. Oh ya udah kita ganti objektif dan key result yang mungkin lebih mendekati kita ke objektif yang di level atasnya atau justru ke visi misi company-nya kita. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah melakukan retrospektif tuh. So, apa hal berbeda yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai goal-goal di next quarter ya gitu. Jangan-jangan bukan karena goals-nya yang ambisius, tapi karena kitanya nggak kompeten, kan beda ya gitu kan. Nah, ini yang harus di retrospek gitu ya, dilakukan review dan sebagainya. Oke, Gitu. thank you Kang Idur. Nah, ini ada Indri ingin bertanya langsung mungkin? Baik, terima kasih Mbak Intan. Halo Mas, perkenalkan saya Indri dari Sertas Group. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Saya mau bertanya, OKR bisa diterapkan nggak untuk departemen yang sebenarnya aktivitasnya itu daily atau bisa dibilang aktivitas rutin yang tidak ada project atau target? Itu bisa diterapkan nggak ya Mas? Terima kasih. Oke. Nah,
sebetulnya permasalahannya gini, kalau misalkan bisa diterapkan atau tidak bisa gitu ya, bisa-bisa aja, boleh dipakai, tapi jadi nggak efektif. Eh, jadi nggak efektif. Karena kenapa? Karena buat apa kita buat hal yang rutin yang sudah jelas akan kita lakukan, kita buat stretch gitu ya. Nah, kecuali satu hal, kita bisa lakukan buat sesuatu yang di departemen yang sifatnya rutin, yang kita lakukan adalah sesuatu yang sifatnya improvement. Nah, ini kita bisa pakai OKR. Contohnya Mbak, tadi siapa? Mbak Indri. Mbak Indri di departemen apa, Mbak Indri? Saya Departemen POD. POD itu. Oh, ya, iya di permainan POD kan banyak hal yang rutin, tapi ada hal pasti yang sifatnya improvement, gitu kan? Hal yang sifatnya improvement bisa nih dipakai OKR, gitu. Akan sangat menarik gitu. Karena kenapa? Karena kita tahu ada objektif, ada result yang berbeda dari hal-hal yang kita lakukan rutin. Coba bayangin kalau misalnya OKR kita menyelenggarakan training bulanan, gitu kan? Ya, itu kan sesuatu yang rutin dilakukan sama POD misalkan. Nah, buat sesuatu yang di OKR itu sifatnya improvement atau bahkan breakthrough misalnya. Oh, kita harus membuat misalkan objektif kita adalah semua leader di company itu punya sertifikat punya sertifikasi dari MBA Harvard misalnya gitu. Itu kan very apa namanya? Breakthrough gitu kan, belum pernah nih ada gitu yang tapi kita bisa lakukan nggak, kita kerjasama dengan Harvard misalnya sebagainya, itu kan sesuatu yang sifatnya improvement atau bahkan breakthrough. Jadi uh, bisa dibuat ke arah situ, gitu akan sangat membantu. Oke, berarti kalau yang saya tangkap ini bukan tentang OKR lebih bagus dari KPI ya, tapi ini kembali ke perusahaan dan kebutuhan lagi. Betul, dan ya mungkin kita udah jadi kaum mendang-mending gitu ya, mending ini apa mending enggak. Bahkan sebetulnya OKR dan KPI bisa dilakukan bersamaan, berjalan gitu. Kayak tadi teman-teman ada teman-teman yang sifatnya rutin gitu. Aku suka dengan KPI karena rigid kan, clear dan clear gitu kan. Nah, untuk hal-hal ya, tapi ketika dia menjadiin KPI dan menjadi hal yang rutin, OKR ini jadi sama kan kayak KPI, dan OKR memang tidak dibuat untuk melakukan itu gitu. Dibuat untuk lebih mencapai tujuan kita. Dalam bahasa aku tuh biasanya gini, OKR itu digunakan supaya kita tahu sejauh mana kita dari tujuan kita, gitu ya. KPI digunakan supaya kita tahu bahwa kita itu bagus apa enggak, gitu. Bayang ya, ini kan dua hal yang berbeda yang teman-teman bisa lihat gitu, ya, gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi dua-duanya bagus dan dua-duanya adalah alat tools yang bisa digunakan bahkan bersamaan gitu. Oke, Thank you. lanjutnya adalah thank you, Mary. Udah aman kan ya? Sorry. Terima kasih. Udah tadi pertanyaannya langsung kejawab ya. Apakah bisa KPI dan OKR? Bisa. Ya. Dan situasi seperti apa? Kayak tadi aku udah cerita juga. Jadi intinya adalah aku ngasih filosofinya gitu ya. OKR sekali lagi nih ya. OKR digunakan untuk melihat sejauh mana kita atau sedekat apa kita dengan tujuan kita. KPI digunakan untuk melihat sebagus apa kita tuh bekerja, sebagus apa seseorang bekerja, sebagus apa sebuah departemen bekerja gitu. Bayangkan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, sorry. Aku ngecek suara aku gimana? Halo? Halo? Masuk. Masuk ya? Oke. Iya. Sorry. Kang Oke. Indur aman. Tutup sesi. Oke, mungkin itu kali ya. Silakan Mbak Intan kalau mau di closing gimana? Halo Kang Idur. Ya, Halo Kang Idur.
Iya, silakan lanjut. Oke, terima kasih Kang Idur untuk jawabannya, gitu ya. Oke, selanjutnya. Ya, thank you. Monggo, lanjut. Gimana Kang Idur, sorry? Silakan dilanjut. Oh ya, oke, buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab gitu ya, nanti akan ada kami jawab melalui konten di sosial media kami, makanya jangan lupa untuk follow Talent Fit Indonesia. Untuk sesi selanjutnya, Kang Idur boleh bantu pilih nih Kang Idur, nih berapa peserta yang bertanya ya di kolom chat, mungkin boleh dibantu pilihkan 2 orang nih Kang Idur, 2 pertanyaan terbaik menurut Kang Idur yang akan nantinya dapat souvenir dari kami. Oh gitu ya, oke. Tadi aku lihat sih sebetulnya Mas Ramdhani 2 ya? Ya, 2. Mas Ramdhani sama Mbak Indri. Mas Ramdhani. Dan siapa Kang Idur? Sama Mbak Indri. Mas Ramdhani sama Mbak Indri. Mas Ramdhani dan siapa Kang Idur? Sorry. Mbak Oh, Indri. Mbak Indri. Oke, nah untuk Mas Radi dan Mbak Indri nanti akan dihubungi oleh tim kami ya, dan akan mendapatkan souvenir dari Talent Fit Indonesia. Oke, selanjutnya dari Kang Idur mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada penutupan dari Kang Idur? Sebetulnya aku mau kasih sedikit share tentang tools. Jadi teman-teman sebetulnya eh, kalau misalnya kesulitan di kami itu sebenarnya ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk simple ya kayak gini, simple tracker OKR gitu ya. Mungkin kalau buat sendiri atau subscribe di awal-awal mungkin agak berat, sebetulnya bisa pakai yang kita punya. Cuman kalau mau cobain juga boleh kontak-kontak aku juga. Terus kemudian kami buat suatu yang namanya OKR GPT. Sebentar. OKR GPT kayak gini. Nah, jadi tapi ini tentu aja nggak bisa langsung gitu kan. Buatkan saya OKR. Gitu ya. Nah, harus dimasukin konteksnya dulu, organisasinya mau kayak gimana, baru nanti dia akan membantu. Jadi teman brainstorming sih si OKR ini. Jadi bukan sesuatu yang buatin aja deh biar gampang gitu, tapi ini jadi teman brainstorming untuk membuat OKR, baik itu nanti buat level manager, leader, dan level organisasinya. Gitu. Ini ada menarik, nanti kalau misalkan teman-teman tertarik dengan hal yang kayak gini, boleh kontak aku aja, connect di LinkedIn, ya Gendera Hadian, cari aja nanti oke aku di situ. Dan Oke. intinya buat teman-teman yang baru mau memulai OKR gitu, jangan patah semangat, cobain aja Inspire and Adapt gitu ya. Kalau misalkan butuh konsultan, butuh bantuan dari teman-teman apa namanya dari luar, silahkan. Nanti juga ada banyak komunitas-komunitas terkait dengan OKR gitu. Terima kasih Mbak Intan, terima kasih teman-teman Talent Fit juga udah mengundang saya untuk mengisi di webinar ini. Insya Allah saya juga akan ada beberapa kelas OKR, nggak boleh ini tapi ya nggak boleh. Tapi insya Allah ada beberapa kelas OKR, nanti cari aja kalau mau belajar lebih lanjut tentang OKR, kelas OKR, nanti ada beberapa yang saya akan bawakan juga. Thank you. Baik, terima kasih Kang Idur. Jadi untuk kesimpulannya mungkin boleh saya tambahkan juga ya, untuk kesimpulan dari materi Kang Idur hari ini, jadi OKR itu juga dapat dikatakan sebagai langkah strategis ya Kang Idur ya, untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan keterlibatan dari karyawan tersendiri. OKR ini diharapkan juga perusahaan nih bisa mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif dan efisien gitu ya, serta perusahaan juga bisa berkomitmen untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan proses-proses ini
untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depannya gitu ya, kurang lebih ya Kang Idur ya. Oke. Ya. Oke. Untuk yang ingin mendapatkan e-sertifikat gitu ya, boleh dicek di kolom chat gitu. Itu bisa di fill untuk link sertifikat. Dan untuk survei kita sangat berterima kasih untuk teman-teman yang bisa mengisi link feedback gitu untuk webinar kami. Jangan lupa webinar kami akan terus ada di tiap bulan dan di bulan-bulan berikutnya gitu ya. Dan jangan lupa untuk daftar lagi dan ikutin lagi webinar dari Talent Fit Indonesia. Dan sekian webinar kita kali ini. Nantikan juga webinar kita berikutnya dan lupa follow Instagram Talent Fit Indonesia dan juga YouTube dari Talent Fit Indonesia. Gitu. Nah, sekali lagi terima kasih sudah menghadiri webinar kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Idur dan teman-teman. Sampai bertemu lagi di webinar berikutnya dan selamat bagi pemenang. Dan bagi yang ingin mereview kembali materi kali ini, webinar kali ini bisa dicek di YouTube Talent Fit Indonesia ya teman-teman ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Thank you Bapak, Sore, semuanya. terima kasih terima Mas kasih. Idur, Mbak Intan. Terima Thank you. kasih. Assalamualaikum.